Ngapain kita takut pada yang menghidupi? Dia sudah berani menghidupi, dia harus bertanggung jawab tentang kehidupan ini. Dengan mempunyai pikiran seperti itu, hidup kita akan merdeka. Dengan meyakini itu semua, hidup kita itu tentram karena kita itu pasrah sumeleh marang kersane Gusti ingkang nyipta jagat lan jasad. Makanya jangan pernah takut dengan dogma atau doktrin orang lain yang menakut-nakuti. Nanti Tuhan tuh marah, nanti Tuhan tuh begini. Nanti kamu setelah ini akan dibeginikan. Itulah pikiran manusia sendiri. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak mungkin jawabannya. Karena Tuhan sebenarnya tidak ada. Keberadaan Tuhan adalah hidup kita ini. Tadi Pak Darno bicara tentang sesat ya. Sekarang kan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita kalau beda ajaran kan sesat. Nah, sebetulnya Pak Darno sumber dari kesesatan dari mana Pak? Sumber dari kesesatan kita. Ya sumber dari kesesatan kita itu karena disesatkan. Kita disesatkan, kita tuh ragu dengan apa yang kita lakukan. Maka kita tersesatlah akhirnya. Dengan kepercayaan kita sendiri, kita kadang-kadang itu belum sampai tujuan tentang ketuhanan itu. Belum yakin, Pak. Bukan belum yakin. Yakin mungkin karena yakin itu kan yang penting percaya itu katanya yakin. Ya. Jadi kita sudah mempunyai kepercayaan, tapi setelah diajari dengan kepercayaan orang lain sehingga kita melupakan keyakinan kita yang lama, mengikuti keyakinan yang baru, yang seolah-olah keyakinan itulah yang paling benar. Nah itulah namanya sesat atau kita disesatkan. Jadi kalau kita cari letak kesesatan kita, itu sebenarnya dari penyesatan. Bukan sebenarnya kita sesat. Kita sebenarnya sudah benar, tapi karena ditawari dengan keyakinan orang lain, kita mengikutilah, itulah baru kita itu sesat. Makanya orang itu selagi masih beragama dan orang itu masih mencari Tuhan, itulah bukti orang itu sesat. Kalau nggak sesat, nggak mungkin mencari Tuhan. Kalau nggak sesat, nggak mungkin kita itu mengaku bertuhan. Karena gini, agama pun sebenarnya bukan mengajarkan cara menyembah Tuhan, tapi agama pun di sini itu menekankan bagaimana kita cara menyembah agama. Bukan menyembah Tuhan. Mana buktinya? Kalau yang namanya menyembah Tuhan itu pasti ikhlas lahir batin. Tapi karena menyembah agama, maka di saat agama itu disinggung sedikit, apa yang terjadi? Ngamuk. Melaporkan, ya, kata penistaan muncul semua. Berarti tidak ada orang di Nusantara ini yang benar-benar orang yang beragama itu menyembah Tuhan. Rata-rata menyembah agama. Nah itu makanya sampai simbolis dari agama itu dipakai kemana-mana. Sampai di bilaman-bilaman Pak ya. Iya ya, pokoknya dengan cara apapun. Yang penting kita itu kelihatannya orang yang beragama. Karena agama tidak begitu kok. Nah, itulah sesatnya kita. Makanya ayolah sadar. Karena kita hidup itu juga tidak pesen. Ya, kita tiba-tiba hidup. Berarti kan sudah jelas bahwa kita hidup itu di situ ada kehidupan, ada hidup, pasti ada yang menghidupi. Kan sudah jelas. Kalaupun kalau kita itu salah, yang bertanggung jawab bukan kita. Yang bertanggung jawab ya yang hidup dan yang menghidupi itu. Karena kita itu adalah gerak tubuh inilah yang namakannya kita. Dari suara, dari penglihatan, dari penciuman, dari pendengaran. Itulah yang dinamakan kita. Jadi olah itu semua itu gerakan dari siapa toh? Kan dari yang menghidupi. Nah kita itu siapa? Kita itu raga kok. Maka di saat salah raga kita, berarti yang salah adalah yang
Menghidupi mestinya, bukan kita ya takut pada yang menghidupi. Ngapain kita takut pada yang menghidupi? Dia sudah berani menghidupi, dia harus bertanggung jawab tentang kehidupan ini. Dengan mempunyai pikiran seperti itu, hidup kita akan merdeka. Dengan meyakini itu semua, hidup kita itu tentram, karena kita itu pasrah sumeleh marang kersane Gusti ingkang nyipta jagat lan jasad. Nah, supaya kita tidak sesat. Gitu loh. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, ada yang mengatakan itu bukan agama. Gimana Pak Danu? Sepakat enggak? Apakah Islam itu agama? Islam itu kan organisasi, kumpulan orang yang beragama. Bukan agama Pak? Bukan. Hindu juga? Kristen pun juga bukan, Hindu pun juga bukan agama. Itu kan kumpulan-kumpulan orang spirit yang memakai label itu supaya untuk menyatukan cara menyembah kepada Tuhan. Gitu. Ini coba diangan-angan. Apakah Tuhan itu menurunkan Islam? Bukan. Apakah Tuhan itu menurunkan Hindu? Apakah Tuhan itu menurunkan Buddha? Apakah Tuhan menurunkan Kristen? Yang mengislamkan orang itu juga orang itu sendiri. Yang membudakan orang itu juga orang itu sendiri. Yang mengkristenkan, yang menjawakan orang itu juga orang itu sendiri. Tuhan itu tugasnya hanya memberi hidup. Gitu loh. Dengan hidup inilah ya sudah itu Tuhan. Makanya kalau kita itu masih percaya dengan Tuhan yang di sana, yang di atas dan di mana, kita berserah itu bukan kepada diri kita, tapi berserah di luar diri akhirnya. Karena merasa Tuhan di luar diri kita. Nah, ini yang perlu dipahami sebagian orang-orang yang masih ngotot ya dengan kepercayaan itu seolah-olah itulah yang paling benar. Wong kita cuman meramal, kita itu cuman berangan-angan. Tapi kenapa kok memastikan seolah-olah dengan ajaran inilah kita itu pasti diterima amal kita. Dengan ajaran inilah kita itu nanti akan mendapatkan kenikmatan. Masuk surga terutama. Mbok jangan begitu. Kalau ada orang salah, kita ingatkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Gitu loh. Kita nggak usah mengajarkan agama-agama. Setiap manusia mempunyai agama masing-masing, mempunyai pegangan masing-masing. Nggak usah kita ingatkan. Manusia tuh kalau lapar, nggak usah disuruh makan, sudah mencari makanan sendiri kok. Nah itulah namanya agama. Itu. Jadi pegangan itu letaknya di hati dan di pikiran. Jadi orang yang beragama itu sebenarnya beragama pada pikirannya sendiri, tidak beragama pada Tuhan. Makanya dengan begitu orang Jawa itu bagaimana caranya menyembah Tuhan? Ya kita harus tahu Gusti. Artinya bagaimana? Selagi kita tidak bisa membagusi hati, tidak bisa membenarkan rasa kita, jauh kita dekat atau mendapatkan kehadiran Tuhan itu, atau menemukan Gusti yang sejati. Mau merek apapun agamanya, di saat kita itu masih menyembah merek itu, tidak benar-benar menyembah Tuhannya, ya begini ini jadinya. Seolah-olah kita itu beragama, tapi tingkah laku, ucapan, perbuatan tidak menyerminkan bahwa orang itu adalah orang yang sudah tahu Tuhannya atau orang yang beragama, gitu. Atau orang yang bertuhan, karena dia masih menyembah merek atau menyembah agama itu. Jadi intinya kalau Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain bukan agama. Islam juga bukan agama sempurna, Pak. Bukan. Kata siapa toh Islam itu agama? Kan orang-orang yang merasa dirinya sudah beragama itulah bernaung di label atau merek Islam itu. Karena Islam itu dari awal, dari aslam tuh, yang artinya itu perilaku yang menuju ke keselamatan. Berarti kan ditujukan ke seseorang toh. Siapapun yang
melakukan keselamatan di dunia, itulah Islam. Berarti kan bukan agama. Gitu loh. Lah, menganggaplah orang-orang yang mengikuti atau bernaung di dalam Islam itu seolah-olah dialah orang yang agamis, seolah dialah orang itu yang sudah menemukan Tuhan. Pertanyaannya, kalau memang orang yang bernaung di Islam itu orang yang sudah menemukan Tuhan dan orang yang sudah percaya bahwa tahu sifatnya, zatnya Tuhan dan lain sebagainya, kenapa sampai sekarang kok masih dalam proses pencarian? Kenapa kok sampai sekarang kok masih proses penyembahan? Orang itu yang sudah menemukan Tuhan, orang itu yang sudah merasakan kedudukan Tuhan, sudah tahu sifat dan zatnya Tuhan. Kita kalau budaya ritual saja tidak cukup, atau rutinitas saja kita tidak cukup cara menyembah. Karena menyembah Tuhan itu memakai rasa, bukan ritual budaya, bukan rutinitas, bukan memakai syariat-syariat itu. Itu namanya masih pencarian Tuhan, belum menemukan Tuhan. Kalau sudah menemukan Tuhan, wis ora ana apa-apa, ya ora ana sapa-sapa. Sing ana amung ingsun. Berarti kita sudah Tuhan. Tuhan kok nyembah Tuhan. Berarti kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang namanya Tuhan, ya kita tuh menjalankan tugas Tuhan. Apa itu? Rahmatan lil alamin, untuk merahmati alam dan isinya. Mestinya begitu. Ngapain kita sibuk menyembah kalau tingkah laku kita itu masih membuat kehancuran? Tingkah laku kita itu masih senang menghujat, masih mau menyalahkan. Ini dalam arti saya bukan menyalahkan ya, tapi untuk memahamkan ya, supaya orang-orang yang beragama, yang merasa beragama dan menjalankan agama itu sadar. Semuanya yang diharapkan di dunia itu perilaku, tingkah laku. Tingkah laku kebenaran itulah Islam menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Jawa, selamat. Kita akan selamat dengan perilaku kita sendiri. Makanya menganut agama apapun, kalau perilaku kita itu enggak benar, itu percuma. Ya bukan percuma lagi. Kalau percuma kan artinya kita melakukan ya sudah, enggak ada apa-apa. Tapi kalau kita tuh berlaku salah, ya kita harus berani menerima konsekuensinya. Paling tidak ya kalau urusan dengan hukum ya kita terpidana. Kalau dengan tetangga ya mungkin kita dihujat, diolok-olok, gak ditakoki. Kenapa? Ya perilaku kita sendiri. Ada juga, saya pernah baca artikel Pak Jarno. Tidak sholat tapi selalu ingat Allah. Tidak sholat tapi selalu ingat Allah. Itu bagaimana Pak Jarno? Lah pertanyaannya, sholat itu apa tuh artinya? Menyembah. Kata siapa menyembah? Coba diartikan. Bahasa Arab diartikan, bahasa Arab sholat diartikan dengan bahasa kita sendiri. Apa artinya? Kan sholat itu perilaku. Yang dimaksud sholat itu adalah perilaku keseharian. Rutinitas. Kan bukan rutinitas yang 5 waktu itu. Apakah kita hidup itu cuma 5 waktu itu? Kan enggak. Kan 24 jam. Maka yang dimaksud sholat adalah 24 jam, itulah berperilaku bagus. Karena akimi sholat, tegakkanlah perilaku. Walaupun di situ tegakkanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya perilaku. Nah, di situ digaris bawahi bahwa perilaku apa yang dibicarakan adalah perilaku baik. Tanha anil faksa'i wal mungkar. Sesungguhnya berperilaku yang bagus itu akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya maaf lagi, ini bukan mengolok-olok. Orang yang sudah melakukan rutinitas yang sehari 5 waktu, apakah dia bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar? Coba.
Kan karena dia sudah merasakan, sudah melakukan hal yang 5 itu, terus merasa dia benar, merasa dia sudah menyembah, ya akhirnya orang lain disalah-salahkan, akhirnya berbuat saenake dhewe, kan gitu.